Terima kasih Susyong Hema yang selalu mendukung kita. Oke, hari ini kita jumpa lagi dalam acara Daily Mindfulness ya. Dan kembali kita akan mengulang mengenai kita akan praktis melatih meditation of one point ya, yang minggu lalu nggak sempat kita masukin ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Susyong Hengki. Terima kasih Ibu Wileng. Makasih juga Bro Hema yang udah mendukung kemarin juga nanya-nanya untuk beberapa hal. Selamat datang juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita mau latihan lagi yang one point ya, one point meditation. Tapi seperti biasa kita buat kebiasaan ya untuk latihan yang nafas ya, supaya ingat lagi. Lalu nanti kita baru masuk ke one point-nya. Ya, nanti kita bahas sekilas. Ya, nggak apa-apa, Ibu Ria. Yuk kita ambil posisi yang santai, yang enak. Kita coba latihan bagi, kayaknya belum nggak ada yang baru bergabung ya semuanya. Maksudnya baru hari ini bergabung ya. Kayaknya semua udah pernah ikut semua. Kita latihan untuk nafas ya. Breath focus, paling tidak 50 hitungan. Saya yang lead. Seperti biasa, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau nggak kuat di hitungan ke-5-nya untuk tarik nafas, 5-nya untuk buang, seperti minggu lalu pernah kita bahas, curi-curi aja. Jadi misalnya lagi tarik nafas, pada hitungan kedua udah keburu habis, nggak apa-apa, keluarkan terus tarik nafas lagi, gitu ya. Bagi yang bisa nggak apa-apa, lebih bagus. Saya akan coba membuat senormal mungkin ya. Yuk, kita mulai. Bapak Ibu, ambil posisi relax. Oke, mulai bersama-sama. Meditasi breath fokusnya. Kita mulai. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15, out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25, out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45, out, 47, 48, 49, 50. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya paling enggak sempat kita latihan sedikit dulu ya. Izin share ya, Bapak Ibu, saya share screen. Oke, sebentar, sekedar kalau Bapak Ibu masih ingat yang meditasi minggu lalu, saya kasih gambar yang ini ya. Jadi kalau kita coba bagi, sebenarnya meditasi yang kita jalankan one point itu dibagi menjadi seolah-olah kalau dari gambar ini 3 bagian ya. Bagian kita fokus di depan, titik itu, lalu kita body scan, lalu kita belajar untuk
being present in the middle. Kita bahas satu-satu. Nanti hari ini, kalau kita cukup waktunya, kita akan explore ketiganya, kita belajar masing-masing, tapi saya pandu lebih pelan dari 2 meeting sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai secara praktis, saya ingatkan lagi sebenarnya tujuan dari meditation one point itu hampir mirip dengan mindfulness. Kita belajar untuk being present. Karena dengan being present, sebenarnya kita bisa menghandle banyak hal, termasuk juga suffering dari sisi psikologi, atau pain dan suffering dari sisi physical. Jadi kalau kita merasa kita sedang gundah, sedang ada masalah pikiran dan segala macam, sebenarnya meditation one point ini bisa membantu. Atau kalau kita sedang sakit juga yang semestinya mungkin bisa di-handle dengan pikiran saja, ini juga bisa membantu. Jadi cuma bedanya, kalau mindfulness kita melihat saja, mengobserve saja, kalau meditation kita secara aktif memfokuskan pada satu titik, apapun titiknya. Ya, nah sekarang saya tahu mungkin bagi teman-teman, Bapak Ibu, ada kesulitan di beberapa hal. Kita coba dulu ya. Nah, sekarang seperti yang tadi saya katakan dari gambar ini, kita bisa bagi sebenarnya ada 3 meditasi one point. One point yang ada di depan, one point dengan cara scan, lalu kita fokuskan di beberapa titik tubuh, dan yang satu lagi, being present, yang titik-titik di tengah itu. Kita coba satu-satu dulu. Saya tutup ini, screen-nya. Oke, nah sekarang saya akan minta Bapak Ibu memilih satu titik yang ada di depan Bapak Ibu, satu titik aja. Kalau saya lebih prefer memilih lampu LED yang ada di monitor saya, pilih itu ya. Nah, atas bantuan atau nanti dengan guidance saya minta Bapak Ibu merecord titik itu, ya. Merecord titik itu, mencoba mengingat-ingat bentuknya, meskipun itu sederhana, sampai nanti Bapak Ibu waktu tutup mata pun Bapak Ibu bisa melihat titik itu. Ya, kita coba dulu sekali lagi. Instruksinya adalah kita mencoba meditation one point outside the body yang ada di depan kita. Kita mencoba memfokuskan di satu titik di depan kita. Tapi yang sekarang kita lakukan, kita coba record titik itu, lalu nanti tutup mata. Waktu tutup mata, kita seolah-olah melihat titik itu di dalam pikiran kita. Jadi menggunakan imajinasi. Jelas ya ininya ya, instruksinya ya. Kita coba ya. Jadi sekarang saya minta Bapak Ibu mencoba melihat titik itu. Ya, fokus di titik itu. Hanya di titik itu aja. Oke. Sudah, hanya di titik itu aja. Oke, sekarang saya minta kita coba ambil posisi yang santai. Kita mulai meditation one point, tapi dengan instruksi saya, ya. Oke, sekarang saya sambil tutup stop videonya biar nggak ganggu kamera saya, biar saya bisa lihat yang lain. Nah, sekarang ikut instruksi saya. Perlahan-lahan Bapak Ibu boleh menutup mata Bapak Ibu sekalian. Tutup mata Bapak Ibu sekalian dan panggil nama Bapak Ibu. Misalkan Hengki, Kiki, bayangkan masing-masing dari kita dengan imajinasi, bayangkan bahwa kita sedang melihat titik yang ada di depan kita. Bapak Ibu menutup mata dan panggil nama Bapak Ibu. Perlahan-lahan dengan lembut dan katakan, panggil nama Bapak Ibu dan katakan, saya sedang melihat satu titik di depan saya. Hanya fokus di satu titik di depan mata. Bayangkan secara konsentrasi dengan penuh, seolah-olah kita melihat titik
di depan mata kita secara jelas. Bayangkan bahwa Bapak Ibu makin fokus di titik itu. Imajinasikan Bapak Ibu melihat titik itu. Sekarang panggil nama Bapak Ibu. Katakan bahwa Bapak Ibu hanya fokus di satu titik itu saja. Dan semua pandangan di sekitar titik itu menjadi samar dan kabur. Hanya titik itu saja yang makin jelas. Bayangkan terus titik itu saja. Sehingga gambar-gambar yang lain yang ada di sekitar titik itu sedikit demi sedikit menjadi samar dan kabur. Fokuskan terus di titik tersebut. Perlahan-lahan, lebarkan, bayangkan bahwa pandangan Bapak Ibu mulai melebar, dan bayangkan sekarang Bapak Ibu bisa melihat benda-benda lain di sekitar titik tersebut. Bayangkan bahwa pandangan Bapak Ibu sudah mulai meluas dan bisa melihat gambar atau benda-benda di sekitar titik tersebut. Perlahan-lahan, sambil memanggil nama Bapak Ibu sendiri, kita mulai membuka mata perlahan-lahan, sambil merasakan semua sensasi yang ada di tangan, kaki, badan, dan anggota tubuh yang lain. Buka mata perlahan-lahan, dan kita kembali ke depan komputer mengikuti sesi ini. Oke, sepertinya sudah balik semua ya. Komen dulu, Bapak Ibu. Ada komen dulu nggak mengenai proses yang tadi? Jadi, sambil mempersiapkan aja ya. Jadi, tadi saya mengajak Bapak Ibu mencoba untuk fokus di satu titik, tapi bukan hanya fokus di satu titik, tapi menggunakan imajinasi untuk fokus di satu titik. Jadi kita belajar untuk memfokuskan itu, tapi lewat imajinasi. Gimana? Ada kesulitan, Bapak Ibu? Ada komen? Saya nggak bisa. Apa yang muncul, Bu? Apa yang muncul, Bu? Apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa? Nggak gelap sekali, tapi nggak ada gambar, nggak ada apa gitu. Saya coba tapi nggak bisa. Oke. Titik yang tadi hilang sama sekali nggak ada gitu ya, Bu? Nggak ada. Oke. Dulu juga pernah belajar juga meditasi juga gitu, dia benang kuning gitu ya. Saya nggak dapat. Oke, nggak apa-apa. Ada komen yang lain nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Ya. Ada yang lain lagi komen? Terima kasih, Bu. Ada lagi komen yang lain? Atau ada yang berhasil juga nggak apa-apa. Ada yang mau kasih komen? Oh iya, Bu Agustina. Oke, nggak apa-apa. Sinyalnya kurang bagus. Yang lain? Belum ada komen? Mudah-mudahan kalau nggak ada komen, udah oke nih ya. Oke ya. Sekarang gini, kalau tadi saya meng-guide Bapak Ibu untuk fokus di satu titik. Nah, nanti latihan berikutnya, saya minta Bapak Ibu menggunakan kata-kata sendiri, jangan lupa ya, memanggil nama ya, menggunakan kata-kata sendiri untuk mencoba membayangkan titik yang tadi. Nah, kalau tadi seperti Ibu Lisan, gambarnya jadi hilang, nggak apa-apa, dibuka aja matanya sedikit, dilihat lagi titiknya seolah-olah kayak ngintip gitu ya, lalu nanti tutup lagi. Bayangkan lagi waktu tutup mata bahwa kita melihat titik yang jadi fokus kita.
Nanti kalau hilang lagi, buka lagi matanya, lalu tutup lagi. Namun, saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu tetap harus ingat memanggil nama Bapak Ibu dan tetap menggunakan kata-kata untuk membuat kita sadar bahwa kita sedang mengimajinasikan titik yang ada di depan kita. Jelas ya? Jadi saya nggak nge-guide, karena Bapak Ibu harus belajar juga sendiri untuk menggunakan kata-kata, membuat Bapak Ibu tetap aware, dalam hal ini tetap fokus di satu titik yang tadi. Jelas ya? Jadi kita coba. Jadi untuk percobaan, untuk latihan berikutnya, saya akan silent Bapak Ibu yang membuat kata-katanya sendiri. Gambar yang saya ingin fokuskan kok bisa hilang ya? Apa fokusnya kurang kecil? Justru jangan terlalu kecil, Ibu. Kalau bisa jangan terlalu kecil. Tapi kembali sebenarnya gambarnya kecil atau besar, titiknya kecil atau besar, sebenarnya nggak jadi masalah. Ingat, kan waktu kita ngelihat, kita kan tutup mata. Artinya yang berpengaruh apa? Imajinasi kita. Dan imajinasi yang kita bayangkan tuh cuma titik, bukan sesuatu yang besar. Jadi, yang diperlukan sebenarnya daya imajinasi kita untuk membayangkan titik itu ada di depan kita. Cuma kalau seperti tadi Ibu Isaning yang bilang, hilang gambarnya, diintip aja. Ibu Astri, saya lihat titiknya jadi besar terus, begitu fokusnya jadi, sebenarnya saya hilang kata-katanya. Sebentar. Ibu Astri bilang, saya lihatnya jadi besar, terus begitu fokus jadi lebih kecil. Nggak apa-apa, Bu. Jadi yang penting berusaha untuk fokus di titik itu. Mungkin kita akan ngelihat titiknya jadi membesar, mengecil, atau malah jadi hilang. Kalau fokusnya seperti itu, ngintip aja. Buka matanya sedikit untuk ngintip, terus tutup lagi. Oke ya? Ada lagi kesulitan yang lain? Nggak apa-apa. Boleh di kolom chat, boleh juga langsung bicara. Oke ya? Pak, Ya, boleh saya ya, tanya? ya, Bu Lisna. Maksudnya titik itu titik itu ada warna atau hanya hitam, putih, atau bercahaya, atau dull gitu, nggak ada cahaya? Sebenarnya titiknya saya prefer hitam, tapi kalau misalnya mau hijau juga boleh, tapi jangan dibuat dia di bayangan, jangan membuat dia jadi seolah-olah kayak berpendar. Jadi kalau bisa, fokus gambarnya adalah gambar statis, titik statis saja, Bu. Jadi gambar warnanya tuh satu warna aja. Jadi kalau tadi saya contohkan adalah kalau di komputer saya, di kameranya tuh di sebelah kirinya kan ada lampu nyala kecil hijau. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Tapi jangan dimain-mainkan ya. Imajinasinya jangan dimain-mainkan, nanti cahayanya dibesarkan, enggak. Tapi kalau secara nggak sengaja gambarnya seperti tadi dikatakan jadi besar, terus jadi kecil misalnya, ngintip aja. Ngintip sedikit, supaya kita dapat gambarnya lagi, terus tutup lagi. Bayangkan lagi. Oke ya? Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi yang mau komen atau mau tanya dulu? Silakan. Kalau saya kan ngelihat itu titik yang biru tuh, terus ada garis gitu ya, putih. Tapi begitu merem, yang kebayang tuh mayoritas layarnya. Terus saya coba lagi ngebayangin, oh iya di situ kan ada titik biru, ada lingkaran biru gitu kan. Oke. Gitu. Agak susah sih manggilnya gitu. Iya. Agak susah manggilnya. Lebih kebayangnya yang gedenya ini loh, layar hitamnya. Ya, layar hitam yang kita layar komputernya. Iya. Kalau bisa sekarang sebelum kita nanti tutup mata, saya akan kasih kesempatan 1-2 menit kita coba pelototin ya, seperti yang waktu pertama kali kita latihan, kita coba pelototin titik yang jadi fokus kita ya. Kita coba pelototin sebentar, kita coba fokus di titik itu, meskipun mungkin mata kita jadi berair, nggak apa-apa. Saya akan kasih waktu 1-2 menit, coba dicari titik yang jadi fokus, atau kalau Bapak Ibu nggak punya,
boleh di papan atau taruh titik hitam kecil, itu juga boleh. Sama aja. Kita coba mulai dulu ya. Jadi nanti saya sekali lagi 1-2 menit saya minta Bapak Ibu untuk fokus di satu titik. Lalu setelah 1-2 menit saya akan bilang kita coba tutup mata. Lalu Bapak Ibu pakai kata-kata sendiri untuk membuat Bapak Ibu bisa fokus di titik tersebut. Tapi dengan tutup mata ya. Dan ingat, kalau gambarnya hilang, boleh ngintip. Tapi nanti tutup lagi. Ya, jadi saya akan hilangkan kata-kata saya biar Bapak Ibu yang menggunakan kata-kata sendiri. Setuju ya? Oke, yuk kita mulai sama-sama. Oke, sekarang Bapak Ibu fokuskan diri Bapak Ibu dengan mata terbuka, fokus di satu titik yang akan menjadi fokus. Kita mulai sekarang. Relax, kita tetap fokus. Satu titik yang jadi fokus dari masing-masing dari kita. Tetap fokus di situ. Coba bayangkan bahwa waktu Bapak Ibu fokus di titik tersebut, hanya titik tersebut saja yang jadi fokus dan gambar sekelilingnya hilang. Tetap fokus di titik tersebut. Gunakan segala daya upaya untuk tetap fokus di titik tersebut. Oke. Sekarang kita mulai sama-sama. Saya akan minta pada hitungan ketiga nanti Bapak Ibu untuk menutup mata Bapak Ibu, lalu panggil diri Bapak Ibu untuk fokus di titik yang sudah kita ingat-ingat tadi. Saya tidak akan bersuara, Bapak Ibulah yang memulai pembicaraan kepada diri Bapak Ibu dengan memanggil nama Bapak Ibu dan fokus di titik tersebut lewat imajinasi. Sekali lagi, matanya nanti akan ditutup. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu tutup mata.
Saya ingatkan Bapak Ibu untuk terus memanggil nama Bapak Ibu dan bayangkan untuk fokus di titik tersebut. Apabila gambarnya hilang, boleh dibuka matanya untuk melihat sebentar. Lalu tutup lagi dan fokus lagi. Seolah-olah kita melihat titik tersebut. Perlahan-lahan panggil nama Bapak Ibu, lalu kita imajinasikan bahwa penglihatan kita mulai melebar dari titik tersebut. Kita mulai dapat melihat benda-benda di sekitarnya, gambar-gambar di sekitar titik tersebut. Dan perlahan-lahan, Bapak Ibu bisa memanggil nama Bapak Ibu untuk kembali ke kesadaran di depan komputer dengan perlahan-lahan membuka mata Bapak Ibu. Perlahan-lahan. Perlahan kita kembali ke presentasi kita. Bagaimana? Ada komen dulu nggak? Karena komennya penting banget, experience-nya penting banget. Ada yang berhasil, tidak berhasil, silakan. Mau denger nih. Saya yang paling cerewet nih. Nggak apa-apa, Bu. Justru bagus. Jadi saya tahu progresnya. Gimana, Bu? Saya coba melek sebentar, ada sedetik paling hilang. Coba melek lagi, sedetik hilang. Saya diemin, saya merem aja, masih nggak kelihatan. Tapi belakangan, pokoknya dia ngintip-ngintip aja, gitu, ngintip-ngintip ya. Ada tapi hilang. Mungkin ini kurang apa sih, nggak ada imajinasi ya saya. Nggak apa-apa. Ada, Bu, nggak apa-apa. Mas, nggak ada masalah kok. Tapi jadi dari ngintip itu bisa kelihatan sedikit, terus waktu ditutup matanya bisa kebayang, tapi cuma sebentar gitu, Ibu. Oke. Ya, makasih. Sama-sama. Yang lain? Boleh saya, Pak Hengki? Boleh, Bu. Silakan. Oh ya, ini tadi dari latihan ini tadi saya kan lihat di mobile saya kan titik dotnya itu warnanya putih. Kemudian waktu saya mulai tutup mata, ini bisa fokus. Saya fokusnya di mata ketiga ya, atau third eye. Tapi lama-lama jadinya ini ya tertutup warna hitam. Sebelumnya abu-abu, kemudian ini buyar lagi. Terus saya coba buka mata, lihat dot tadi yang warnanya putih, oke bisa fokus lagi, tapi masih tertutup warnanya hitam. Terus kemudian saya ini lama-lama fokus, jadinya saya ngelihat diri saya sendiri sedang meditasi atau latihan mindfulness ini. Itu gimana Pak Hengki ya? Terima kasih. Iya, nggak apa-apa, Bu. Itu terdistraksi aja, Bu. Jadi fungsi kita ngintip sebenarnya lebih memfokuskan lagi. Jadi sebenarnya meditasi yang one point ini membuat kita fokus di satu titik. Tapi waktu kita terdistract, kita kan punya goal masuk ke satu titik. Kita balikin lagi. Cara membalikannya itu dengan ngintip itu tadi. Jadi waktu gambarnya berubah pun sebenarnya itu udah ada distraksi sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini kan namanya latihan. Kita bisa dikit-dikit latihan. Tadi nanti deh, saya mau ngomong yang lain lagi, tapi tunggu dulu. Ada komen yang lain lagi? Silakan. Nggak apa-apa, Bu. Itu wajar. Tapi tetap harus ngintip supaya ngelihat titik yang tadi, supaya fokusnya tetap di situ. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya fokus adalah gambar stupa yang paling atas, tapi langitnya merem malah ke bawah. Iya, Bu, karena tapi Bu Agustina itu di mana? Fokusnya di satu titik atau enggak? Saya takutnya fokusnya terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak, jangan stupanya, tapi benar yang paling atas, tapi make sure itu yang paling atas.
Tapi kalau misalnya imajinasinya terus jadi ke bawah, balik lagi, buka aja matanya sedikit. Itu sebabnya kalau bisa, titiknya tuh benar-benar titik. Jadi, waktu itu saya pernah share juga ya, saya kadang-kadang malah di tembok, saya kasih titik hitam. Dikasih titik hitam itu. Jadi supaya latihan kita fokus di satu titik itu. Jadi nggak apa-apa kok. Itu cuma karena kita terdistraksi aja. Itu sebabnya waktu kita terdistraksi, buka matanya sedikit aja. Ya, betul. Fokus yang paling atas. Ada lagi yang lain? Belum ada ya? Oke. Silakan, kalau Bu. saya seperti tadi samping ya. Jadi cuma sebentar terus hilang. Buka melek lagi sebentar hilang. Tapi waktu ngintip ngelihat masuk lagi gitu ya. Tapi terus langsung hilang lagi gitu jadinya. Nggak apa-apa. Kenapa ya? Kenapa jadi susah bayangin? Kadang kalau ngebayangin yang lain kayaknya oke, kenapa bayangin ini susah ya? Iya, sebenarnya ini latihan untuk yang tadi itu kan kita nggak punya yang terakhir yang tadi saya kasih gambar. Kita kan latihan untuk fokus di sentral tubuh kita. Sebenarnya yang disebut sentral tubuh kita mana sih? Nggak ada kan? Sebenarnya kan itu cuma imaginary. Nah, sekarang sebenarnya tujuan latihan yang saya bawakan sekarang, kita melihat titiknya ada. Kita mengimajinasikan titiknya. Jadi kalau sekarang ada kita nggak bisa bayangkan, nggak apa-apa. Toh kita latihan. Tapi ingat, nanti tujuan terakhirnya kita bisa belajar untuk being present, benar-benar present gitu. Nggak apa-apa. Ini cuma latihan aja. Tapi yang mau saya katakan sekarang adalah tadi saya hitung kita tuh sebenarnya fokus di satu titik dengan imajinasi itu berapa menit. Tadi saya hitung sekitar 3-4 menit. Bapak Ibu sadar nggak? Waktu kita fokus di situ, Bapak Ibu, terutama untuk latihan kedua ya, sempat memikirkan yang lain nggak? Enggak kan? Enggak, cuma fokus di situ aja. Jadi sebenarnya latihan di satu titik, terutama tadi yang kedua, di mana saya tidak menggait Bapak Ibu lewat kata-kata, itu adalah salah satu bentuk latihan di mana kita mencoba being present, here now, dengan bantuan satu titik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu waktu belajar di satu titik itu udah banyak hal yang bisa dicapai. Salah satunya adalah Bapak Ibu berusaha sendiri untuk being present dengan memperhatikan satu titik itu tanpa bantuan saya. Jadi nanti dicoba coba sendiri karena Bapak Ibu udah mulai kan. Waktunya diperpanjang. Misalnya kalau tadi cuma 3 menit, nanti coba di timer, misalnya 5 menit. Misalnya 6 menit atau 7 menit. Jangan terlalu lama. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu berbicara dengan diri sendiri, dengan memanggil, dengan memfokus di satu titik itu. Itu paling nggak tujuannya yang sekarang. Ya. Jadi tanpa kita sadari, selama 3-4 menit tadi, Bapak Ibu udah sendiri, kan saya nggak guide sama sekali. Itu. Oke ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita masuk yang kedua, yang body scan? Jadi Sosyong maksudnya walaupun kita nggak terlalu mampu untuk mengimajinasikan satu titik, tapi dengan kita tidak memikirkan yang lain, itu kita udah mencapai salah satu tujuan kita, yaitu being present gitu ya. Betul, betul. Meskipun kita tadi, beberapa dari kita mungkin kehilangan fokus yang tadi, tapi kan kita buka mata. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan yang Bu Hileng bilang benar, bahwa secara keseluruhan sebenarnya kita sudah mencoba untuk being present. Itu sebabnya ada beberapa metode meditasi, mekanismenya kita nggak tutup mata secara keseluruhan, tapi kita tetap membuka mata sedikit. Tujuannya sebenarnya supaya kita nggak terlalu gini, kalau buka mata besar, itu yang ditakutkan kita banyak
banyak ngelihat yang lain. Jadinya kita jadi nggak fokus. Kalau ditutup mata semua, kita kadang-kadang beberapa dari kita tuh mungkin akan bingung gitu apa yang mau kita bayangkan. Makanya ada beberapa metode meditasi yang membuka matanya sedikit. Nah, di kita mencoba menggabungkan itu dengan imajinasi. Kalau gambarnya hilang, kita buka matanya sedikit itu. Tapi secara keseluruhan benar yang Ibu bilang kita memaintain diri kita untuk being present dengan kata-kata kita sendiri. Oke. Kanan Susyung, ada pertanyaan dari Susyung. Ada pertanyaan? Coba. Kadang fokus di satu titik, tidak agak bingung nih, karena fokus di satu titik, tidak pikir yang lain. Karena saya selalu bilang fokus. Fokus satu titik ya, tidak pikir yang lain. Karena saya selalu bilang fokus ya sama diri saya sendiri. Mungkin kata-katanya untuk itu ya. Nggak apa-apa, Bu. Tapi harus tetap fokus di satu titik itu ya. Jadi bilang fokus sama diri sendiri tuh cuma mau bilang bahwa misalnya kayak tadi, saya nggak tahu Ibu panggilnya diri sendiri apa, tapi saya misalnya ke diri saya sendiri. Hengki, Kiki, kita memfokuskan. Fokus ya ke satu titik hijau yang ada di depan. Gitu. Kata-katanya jadi lebih membuat kita jadi fokus di satu titik itu. Jadi jangan terlalu besar ke yang lain, jangan ngomongin tentang diri yang lain, tapi kita ngomongin tentang fokus di satu titik itu. Itu sih. Ada yang lain lagi? Mudah-mudahan. Oh ya, boleh Pak Hengki? Silakan, Bu. Halo? Ya, silakan. Ya, kedengaran nggak Susyung saya ngomong? Oh, halo? Kedengaran. Agak susah ya. Kedengaran. Ya, saya mau jelasin. Pada saat saya fokus dengan satu titik, saya selalu ngomong nih sama diri sendiri, ASEAN fokus ya, ASEAN fokus ya. Jadi itu nggak apa-apa tuh Susyung kalau seperti itu. Nggak apa-apa, tapi ditambahin fokus ya di satu titik hijau atau hitam yang ada di depan. Jadi diungkapkan bahwa kita sedang fokus di satu titik yang ada di depan. Jangan cuma bilang fokus, nanti bingung. Dirinya bingung mau fokus kemana nih. Kita bilang fokus ke satu titik di depan kita. Jadi dibilang secara jelas. Ya, thank you. Sip. Ya, Wida. Ya, Ibu Wida. Oh iya, Pak Hengki, saya boleh tanya, apa namanya, kalau memanggil diri kita itu mesti harus bersuara atau boleh tidak? Semua kata-katanya hanya di dalam pikiran aja, Bu, supaya nanti jangan waktu orang lewat jangan ngelihat kita lagi ngomong sama siapa gitu. Lebih baik ya, lebih baik di dalam hati aja, Bu. Dan panggil namanya. Kalau saya prefer nama yang Bapak Ibu familiar dengan nama itu. Jadi biasanya antara nama kecil atau biasa kita dipanggil oleh orang tua kita. Dan ingat ya, bahasanya juga nggak mesti bahasa Indonesia ya. Kalau mau pakai bahasa yang familiar buat diri sendiri aja. Itu Bu Wida. Ya. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang tahap kedua. Tahap kedua sebenarnya agak lebih mudah dari tahap yang pertama. Tahap yang kedua kita scan seluruh tubuh, lalu nanti kita fokus di satu titik. Jadi gini, untuk melatih yang kedua ini sebenarnya kita memang coba rasakan dulu bagian tubuh yang nggak terlalu nyaman buat kita sekarang ini. Misalnya agak sakit, agak mungkin pinggangnya agak pegel. Ini setelah kita udah tentukan misalnya daerah pinggang gitu ya, Bapak Ibu kan nggak bisa ngelihat bagian pinggang. Nah nanti yang kita lakukan, kita sebenarnya diawali dengan scan tubuh dari bawah ke atas, lalu setelah itu kita fokus di daerah itu, lalu mencoba memfokuskan di titik yang paling kecil yang bisa kita bayangkan. Jadi kembali ya, kita nggak ngelihat,
tapi kita bayangkan kalau misalnya pinggangnya sakit yang di belakang, kita bayangkan di pinggang, lalu fokusnya mengecil, 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 sampai di titik yang kita bisa bayangkan paling kecil di tulang belakang itu, yang sakit itu. Jadi kita fokus di situ. Nah, waktu fokus di situ, Bapak Ibu coba untuk selalu mengatakan ke diri Bapak Ibu untuk tetap berada di fokus itu selama mungkin. Idenya adalah ini untuk mengatasi sakit secara fisik. Jadi 2 minggu yang lalu saya pernah bilang, kalau kita bilang sakit kepala, sebenarnya yang dibilang sakit kepala itu mana? Kan kita bilang kepala semuanya. Tapi kalau kita fokus di satu titik, misalnya di atas sini ya, atau di belakang, satu titik di belakang kepala ini, maka sakitnya sebenarnya akan hilang. Jadi kalau kita memfokuskan di satu titik itu, sakit itu tidak ada di titik itu. Di titik itu tidak ada sakit. Sama seperti yang tadi saya katakan, kalau kita sakit pinggang dan kita fokus di satu titik di pinggang, satu titik yang paling kecil, maka di titik itu tidak ada sakit pinggang. Benar nggak? Benar ya? Jadi, nah sekarang yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah kita coba sama-sama scan dari bawah sampai ke atas, lalu setelah itu kita fokuskan di daerah yang sakit atau daerah yang nggak nyaman, lalu kita fokuskan ke titik yang paling kecil di daerah tersebut. Kembali lagi, saya minta Bapak Ibu untuk mencoba melakukannya sendiri nanti ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa belajar bagaimana memandu mind Bapak Ibu untuk fokus di satu titik. Tapi untuk awal saya akan pandu ya. Tapi instruksinya jelas ya. Kita scan tubuh dari bawah ke atas. Yang dimaksud dengan scan tubuh adalah dari mulai kaki, kita rasakan semua sensasi yang ada di telapak kaki, lalu naik ke betis, ke lutut, ke paha, lalu ke pinggang, lalu ke perut, badan, dada, punggung, lengan, tangan, terus naik ke atas sampai ke kepala. Setelah itu, kita mencoba memfokuskan di satu area. Gimana kalau kita nyoba di telapak tangan ya, biar sama semua ya. Telapak tangan kiri, lalu kita coba fokuskan di telapak tangan kiri yang kelihatan nggak scan-nya. Nah, kita fokuskan di telapak tangan tengah ya, tangan kiri ya, supaya kita latihan sama-sama. Nanti pada waktu latihan kedua, baru Bapak Ibu latihan sendiri dengan men-scan tubuh sendiri, lalu memfokuskan pada bagian tubuh yang Bapak Ibu mau untuk fokuskan. Setuju ya? Biar kita latihannya sama-sama ya. Oke. Ada komen dulu? Atau ada yang kurang jelas? Jelas ya? Oke, yuk kita mulai sama-sama. Jadi untuk latihan yang berikutnya saya akan pandu, tetap saya off kameranya dulu. Oke, yuk kita relax dulu. Kita mulai latihan untuk scan tubuh, lalu nanti kita fokus ke telapak tangan sebelah kiri. Oke ya. Oke, kita mulai pejamkan mata kita masing-masing. Relax. Lalu panggil nama Bapak Ibu masing-masing. Panggil dengan lembut. Bayangkan dan coba rasakan semua sensasi yang ada di seluruh tubuh Bapak Ibu. Dan kita coba fokuskan dengan kedua telapak kaki kita. Bayangkan Bapak Ibu merasakan semua sensasi yang ada di telapak kaki Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu dan ajak untuk fokus di telapak kaki. Ajak untuk rasakan sensasi di telapak kaki tersebut. Mungkin sedang menginjak alas kaki, atau mungkin di lantai yang dingin. Coba naikkan fokus Bapak Ibu ke pergelangan kaki,
lalu ke betis, naik lagi ke lutut, lalu ke kedua paha. Rasakan semua sensasi yang ada di kedua kaki Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu dengan lembut. Katakan bahwa sekarang Bapak Ibu sedang memfokuskan diri Bapak Ibu untuk merasakan semua sensasi yang ada di kedua kaki tersebut. Mulai naikkan juga sekarang konsentrasi ke pinggang, ke perut, naik lagi ke dada, ke bahu. Panggil nama Bapak Ibu. Ajak Bapak Ibu untuk fokus ke tubuh dengan merasakan semua sensasi yang muncul di kulit di tubuh Bapak Ibu. Rasakan sentuhan baju, kain, atau apapun yang Bapak Ibu kenakan. Mulai pindahkan fokus Bapak Ibu ke bahu, lengan, siku, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari. Rasakan semua sensasi yang muncul di tangan, di lengan, di telapak tangan Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu. Ajak Bapak Ibu untuk merasakan semua sensasi yang timbul. Hembusan angin, hembusan AC, atau mungkin kain yang melekat di lengan Bapak Ibu. Rasakan juga sensasi yang muncul di telapak tangan Bapak Ibu. Mungkin sedang ada di atas meja, atau mungkin sedang memegang sesuatu. Panggil nama Bapak Ibu terus-menerus. Rasakan semua sensasi. Sekarang fokuskan juga ke sensasi yang timbul di leher, di dagu, pipi, hidung, dahi, kepala bagian belakang, telinga. Panggil terus nama Bapak Ibu dengan lembut. Katakan bahwa Bapak Ibu sedang merasakan semua sensasi yang timbul di tubuh Bapak Ibu. Rasakan semua yang timbul. Rasakan semua sensasi yang timbul. Apapun itu. Sekarang, coba fokuskan lewat imajinasi Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu untuk fokus di tangan kanan. Lebih fokus lagi di telapak tangan. Panggil nama Bapak Ibu untuk fokus di telapak tangan kiri. Lebih kecil lagi, ajak Bapak Ibu untuk fokus lebih kecil lagi di telapak tangan kiri. Bayangkan Bapak Ibu fokus di tengah-tengah dari telapak tangan Bapak Ibu. Bayangkan di situ ada titik yang paling kecil yang bisa Bapak Ibu fokuskan.
diri Bapak Ibu di situ. Fokuskan diri Bapak Ibu di titik itu. Di titik di telapak tangan kiri. Coba bayangkan fokus itu menjadi semakin kecil, dan semakin kecil. Apabila Bapak Ibu tidak bisa membayangkan tangan kiri Bapak Ibu bisa mengintip sedikit untuk melihat tangan kiri Bapak Ibu, terutama bagian telapak tangan. Lalu tutup mata lagi, dan bayangkan lagi bahwa Bapak Ibu fokus di satu titik terkecil di telapak tangan kiri Bapak Ibu. Kecil sekali. Satu titik hitam di telapak tangan tersebut. Lebih kecil lagi, lebih fokus lagi. Terus bayangkan menjadi semakin kecil, semakin kecil. Imajinasikan bahwa ada satu titik di tangan kiri Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu memfokuskan diri Bapak Ibu di titik itu. Panggil nama Bapak Ibu. Katakan bahwa Bapak Ibu sedang memfokuskan di satu titik itu. Lebih intens, lebih fokus, lebih kecil. Fokuskan di satu titik itu. Perlahan-lahan, panggil lagi nama Bapak Ibu dengan lembut. Lalu coba besarkan fokus dari satu titik itu. Sekarang Bapak Ibu bayangkan bisa melihat telapak tangan kiri. Bayangkan melihat juga jari-jari tangan kiri, pergelangan tangan, lengan kiri. Bayangkan bahwa Bapak Ibu mulai meluaskan imajinasi Bapak Ibu ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu sudah mulai bisa melihat keseluruhan tubuh Bapak Ibu. Coba rasakan sensasi di kulit. Rasakan hembusan angin, pakaian yang kita kenakan, telapak kaki, hembusan angin, dan perlahan-lahan kita buka mata kita untuk kembali ke depan komputer ini. Perlahan-lahan buka mata Bapak Ibu, rileks, mulai rasakan semua yang ada di sekitar, kembali ke presentasi kita. Mulai buka, dan kita kembali ke presentasi ini. Oke, sudah semua ya sepertinya. Oke, ada yang mau kasih komen? Silakan. Ada yang mau komen? Ada ya, yang... Hengki Susyum. Iya, Ibu Ria. Saya komen ya. Silakan. Saya merasakan sangat rileks sih. Rileks gitu, rileks banget. Iya, itu aja sih yang saya dapatkan. Terima Ibu Ria kasih. bisa fokus di tangan kiri yang satu titik tadi? Bisa. Bisa. Pertama memang agak sulit, tapi saya berusaha gitu untuk ngintip lagi sekali lagi. Betul. Akhirnya bisa dapatkan juga titiknya. Betul. Sip. Ya. Nggak apa-apa. Kanan, ya. Bu Ria. Yang lain ada komen lagi? Thank you, Bu Ria. Menyemangati juga buat yang lain. Yang lain, kalaupun belum berhasil nggak apa-apa ya, kita sama-sama sharing kok, sama-sama ngobrol, sama-sama
men-share apa yang kita dapatkan. Mungkin aja teknik yang saya share mungkin juga nggak cocok buat Bapak Ibu, nggak apa-apa, biar kita bisa dengar satu sama lain. Saya ya. Boleh, Bu Lisaning. Saya belum bisa. Ada sedikit-sedikit bisa. Tapi bingung. Kalau misalkan biasa kan saya suka olahraga, namanya sudoku. Jadi tangannya ke depan terus diayunin ke belakang itu. Nah kalau lagi tempo hari pernah saya nggak enak badan. Nah jadi saya iniin, oh sakit kepala nih. Saya bayangin di kepala gitu. Tadinya dari atas tuh, dari ubun dipegang tuh bisa kayak orang kebentur gitu. Sambil olahraga, sambil saya bayangin tuh nanti lama-lama tuh sakitnya bisa kayak turun, lama-lama bisa hilang. Itu saya bisa. Tapi kalau diam begini saya nggak bisa. Nggak ada imajinasi. Sebenarnya juga udah nggak mikir kemana-mana ya, tapi belum bisa. Mungkin biasanya nih otaknya suka kepikir ke sana ke sini kali. Ini baru mulai belajar untuk fokus aja kali. Nggak apa-apa, Bu. Jadi model meditasi itu banyak, Bu. Jadi yang kita pelajari itu kan beberapa macam. Termasuk nanti, jadi gini, saya tuh kalau Bapak Ibu perhatikan rambut saya ini udah mulai agak gondrong nih, udah mulai panjang. Kalau udah mulai panjang, saya tuh punya kecenderungan untuk sakit kepala karena mungkin keberatan ya. Meditasi yang saya lakukan untuk mengatasi sakit kepala ada banyak. Termasuk kalau tadi Bu Lisan bilang tentang gerakan, saya juga kadang-kadang melakukan dengan cara mandi. Jadi mandi seolah-olah sakit kepalanya hilang lewat air, lewat mandi, boleh. Jadi nanti kita akan ke sana untuk belajar itu. Tapi memang ini kan memperkenalkan masing-masing. Tujuan dari latihan yang sekarang, kita berusaha memfokuskan diri ke satu titik yang tadi. Nggak apa-apa, Bu Lisan. Yang ini kita coba latihan, dan nanti kalau misalnya ada hal yang lain, kita bisa sharing. Tapi ini adalah tahapan-tahapan yang saya anggap nanti bisa menuju ke titik yang itu tadi. Kan kita mau meng-guide gajah kita ya, supaya nurut dengan perintah kita. Nah, salah satunya nih lewat yang latihan ini. Itu sih, Bu Lisan. Tapi nggak apa-apa, latihan terus saja, Bu. Thank you. Oke, thank you. Ada yang lain lagi? Bu Hileng mau share? Masih mute, Bu. Bu Hileng masih mute. Sorry. Ya, saya tadi ikutin aja yang Sosyung kasih pengarahan. Jadi panggil nama, lalu rasain sensasi, rasain AC-nya, rasain pakaiannya, gitu kan. Lalu kemudian fokus di tangan kiri, kemudian cari satu titik, saya ngintip dulu titiknya, yang ada silang kayak gini. Ya seperti itu sih, Sosyung. Ya, oke. Sip, thank you, Bu. Setia Felita mau Setia Bintang? Ada di chat si Bu Agustina ya. Sensasi yang saya rasakan justru fokus ke tangan kanan saya karena kebetulan sakit. Oh ya, tadi saya paksa untuk fokus ke kiri sih. Saya rasakan tangan kanan. Ya, jadi itu. Jadi latihan ini juga sebenarnya ini yang seperti saya katakan ya. Kita mulai melatih gajahnya untuk bukan cuma diam, tapi untuk difokuskan ke satu hal. Jadi maksud saya gini, kan tadi kita sama-sama setuju mau fokus di tangan kiri, padahal mungkin kita punya concern yang lainnya. Jadi sebenarnya ini tuh kita melatih gajah kita untuk fokus ke yang kita mau. Jadi memang ada kecenderungan kita akan terdrill ke hal yang lain.
Jadi monkey mind itu ada banyak. Monkey mind adalah monkey mind yang pikirannya loncat-loncat, yang banyak, atau kita punya agenda tertentu, tapi nggak bisa dijalankan karena gajahnya mau ke sisi lain. Nah, latihan ini sebenarnya juga adalah salah satu bagian di mana kita mulai naik tingkat. Naik tingkatnya apa? Kalau sebelumnya kita cuma suruh gajahnya diem, dan waktu gajahnya sudah bisa diem, baru sekarang kita suruh. Kita suruhnya apa? Kalau yang tadi dengan latihan yang pertama dan kedua, seolah-olah saya menyuruh gajahnya kita ke kiri. Tapi kan gajahnya mau ke kanan. Nggak mau, kita maunya tetap ke kiri. Nah, cara melatihnya gimana? Ya begini, dengan sedikit-sedikit. Jadi tujuannya tuh apa? Ya itu tadi, supaya kalau kita punya keinginan tertentu, kita punya target tertentu, kita yang punya agenda, kita yang bisa mendrive gajahnya. Gajahnya yang harus nurut kita, bukan kita yang nurut gajahnya. Jadi ini adalah juga sebagai bagian dari latihan kita yang tadi saya nggak bilang yang di-share sama Bu Agustina itu salah, tapi yang mau saya katakan adalah diri kita punya agenda sendiri, subconscious mind kita punya agenda sendiri. Tapi secara sadar kita sebagai rider juga punya agenda sendiri. Nah, sekarang bagaimana membuat gajah kita ikut bersama-sama kita untuk tujuan yang mau kita capai? Itu sih sebenarnya. Nggak apa-apa, Bu Agustina. Ini sebagai bagian latihan aja. Nanti kita coba latihan, masih keburu sebentar. Nanti justru latihan kedua, Bapak Ibu coba latihan sendiri, lalu bawa ke bagian yang Bapak Ibu mau, bukan dari saya. Tapi ingat ya, Bapak Ibu mesti menentukan sendiri mau dibawa kemana nih latihan Bapak Ibunya. Maksudnya fokusnya. Kalau tadi Bu Agustina bilang tangan kanan ya, yang sakit malah ya. Nah, coba fokuskan di situ. Tapi yakinkan gajahnya nurut di situ. Jadi kita fokus di situ. Setuju ya? Sorry. Jadi kalau yang tadi, yang Suci Agustina itu, kan Sesiung ngarahin dia ke kiri, dia ke kanan. Dia pindah ke kanan. Jadi kalau dalam hal yang situasi tadi, dia harus berusaha untuk fokus ke kiri ya. Ke kiri, betul. Gitu. Betul. Tapi nanti yang berikutnya boleh pilih mau fokusnya ke kanan. Betul. Gitu. Okay. Tapi jangan sampai nanti Bu Agustina udah minta untuk fokus ke tangan kanan, misalnya yang sakit, terus gajahnya minta ke kaki kiri misalnya. Nah, itu yang perlu dilatih. Saya maunya ke kanan loh, gitu. Jadi kita udah mulai nentuin tujuan nih sekarang. Kita udah mulai ngedirect gajahnya. Saya mau ke kanan, saya mau ke kiri, saya mau ke depan, saya mau ke belakang. Jadi dia yang ngikutin kita. Nah, itu perlu latihan. Itu maksud saya. Ya. Kanan, ya, sama-sama, Ibu. Ngerti ya? Jadi ini udah makin seru nih. Kita udah mulai mengendalikan gajahnya nih. Jadi berarti pikiran saya belum bisa saya drive ya, Sesiung ya. Dikit-dikit Bu, namanya juga latihan. Tenang aja. Pasti bisa. Orang tadi fokus di satu titik bisa, kenapa ini enggak? Bisa, oh pasti. Tenang. Kanan, Sesiung. Sama-sama. Yuk, sekarang kita berapa menit, saya nanti akan, sama seperti tadi, saya akan biarkan Bapak Ibu untuk fokus. Jangan terlalu lama untuk scan ya. Scan-nya cepat aja, kalau perlu juga. Jadi gini, tadi kan kita mulai dengan scan. Nah, untuk yang sekarang, Bapak Ibu, scan-nya cepat aja, tapi lebih fokus di daerah mana yang mau jadiin fokus Bapak Ibu. Sekarang, 1, 2, 3 detik, Bapak Ibu coba pikirkan mau kemana nih fokusnya, mau ke tulang, ke pinggang, mau ke kepala. Kalau tadi Bu Agustina mau ke tangan kanan, mau ke tangan kiri, ke kaki kiri, coba tentukan deh. Make up your mind ya. Jadi tentukan dulu nih kita mau fokus kemana. Jadi sekarang kita mau nentukan dulu nih rute gajahnya mau kemana nih, mau lurus, mau ke kiri, apa mau ke kanan. Udah ya? Sudah siap ya? Oke. Nah. Kalau sudah ditentukan, ingat, saya minta Bapak Ibu untuk nanti ya, saya hitung 1, 2, 3, untuk nanti tutup mata, mulai scan lagi dari bawah ke atas, tapi cepat aja. Setelah scan, langsung fokus di daerah yang
yang tadi jadi area yang mau difokuskan. Kalau misalnya ke tangan kiri, fokus tangan kiri secara luas, lalu makin kecil, kecil, sampai satu titik kecil. Kalau Bapak Ibu daerahnya tuh agak susah, misalnya di belakang, kalau bisa sekarang lihat dulu, seolah-olah jadi nanti waktu ditutup matanya bisa fokus di situ. Ya, oke ya, kita coba ya. Halo, siap. Pak Hengki. Iya. Kita nggak perlu tunjuk kan? No. Dulu kan oke. Ya, jadi kalau misalnya, thank you udah diingetin Bu Lydia. Jadi gini, kalau dia posisinya di depan kita, Bapak Ibu bisa lihat, nanti boleh ngintip ya, boleh ngintip supaya ngelihat. Misalnya tangan Bu Agustina tadi tangan kanan yang sakit, boleh ngintip. Kalau di belakang, boleh yang tadi dengan ngelihat ke belakang, atau Bu Lydia boleh ditunjuk, ditekan gitu boleh. Ya, betul. Boleh aja. Ya, dibayangin aja ya. Dibayangin aja. Goal yang paling tinggi adalah Bapak Ibu nggak ngintip, Bapak Ibu nggak ngeliat, tapi bisa mengimajinasikan. Ya, jadi sekali lagi untuk latihan yang kedua berikutnya ini, goal yang paling tinggi adalah kita bisa mengimajinasikan di satu titik yang sakit itu sampai kita hilang rasa sakit atau nggak nyamannya, tanpa disentuh, tanpa dilihat, tanpa ditekan. Tapi kalau tidak, boleh diturunin ke bawah, yaitu dengan ngintip atau dengan ditunjuk. Boleh. Tanya lagi. Silakan. Kalau masih sakit, mata kita jangan buka dulu. Kalau masih sakit, fokuskan ke satu titik paling kecil lagi, Bu Lydia. Iya kan baru latihan belum bisa. Nggak apa-apa. Share aja. Iya, boleh. Pokoknya intinya, selalu fokus di satu titik ya Bu. Jadi selalu dibawa ke satu titik dan nanti setelah kita selesai latihan boleh Ibu share. Mestinya kembali lagi kalau praktisnya benar dengan satu titik sampai sekecil-kecilnya rasa sakitnya hilang. Tapi nggak apa-apa, kita nanti share. Terus kita matanya buka nunggu instruksi Pak Hengki atau nggak usah, tutup mata, nanti saya akan guide, kalau udah mau selesai, saya akan ajak Bapak Ibu untuk buka mata, kita kembali ke presentasi ini. buka matanya sama-sama ya? Buka matanya sama-sama, tapi masih waktu tutup. Atau udah ya, hilang, pokoknya betul, tunggu Pak Hengki. Betul. Tapi latihannya tutup mata sendiri-sendiri ya, panggil nama masing-masing, karena saya juga mau Bapak Ibu latihan, mengucapkan sendiri, call nama sendiri, latihan sendiri. Oke ya. Mau tanya dong. Silakan, Bu Asri, silakan. Kalau misalnya lehernya gatel gitu, jadi fokusnya gimana ya? Gatelnya itu kan karena bisa kayak bau batuk gitu. Itu berat. Ya, itu kan bingung ya. Jadi gini, jangan ditahan dulu Bu Asri kalau yang untuk batuk, apalagi kalau lagi sekarang ini. Kalau belum bisa, jangan pakai itu sebagai fokus, Bu Asri. Nanti malah, soalnya gini, batuk tuh sebenarnya kan ada tekanan. Kalau kita terus fokus di situ sambil nahan, itu juga nggak baik. Jadi kalau bisa jangan fokus di batuk dulu, Bu Asri. Yang lain aja. Jangan di batuk. Nah, nanti kalau kita udah latihan beberapa kali, baru bisa fokus di situ. Tapi sekarang jangan dulu. Thank you. Ya, kanan. Sudah? Ada lagi? Oke, yuk kita mulai. Saya akan stop. Jadi kembali lagi saya ulang, saya akan hitung 1, 2, 3, lalu kita scan. Setelah itu Bapak Ibu pilih sendiri daerah yang menjadi fokus, lalu fokus di satu titik. Boleh ngintip, boleh pakai ditunjuk. Ya, yuk kita mulai sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kita sama-sama tutup mata kita. Dan Bapak Ibu panggil nama Bapak Ibu masing-masing, lalu mulai scan dari mulai telapak kaki sampai ke kepala secara cepat. Silakan.
Sambil memanggil nama Bapak Ibu, sekarang mulai fokuskan ke area tubuh yang tadi kita sudah putuskan untuk dijadikan fokus. Panggil nama Bapak Ibu dan bayangkan untuk menempatkan fokus di daerah tersebut. Imajinasikan dan panggil nama Bapak Ibu untuk fokus di daerah tersebut. Makin kecil, dan makin kecil lagi. Ajak diri Bapak Ibu untuk fokus di satu titik yang makin lama makin kecil dan makin kecil. Bayangkan bahwa Bapak Ibu memfokuskan diri Bapak Ibu di titik yang paling kecil, sampai sekecil-kecilnya. Mungkin sampai sekecil-kecilnya mata jarum. Bayangkan Bapak Ibu fokus di titik itu, dimanapun anggota tubuh itu. Perlahan-lahan panggil nama Bapak Ibu dengan lembut. Fokus di satu titik itu. Makin kecil, dan makin kecil. Makin terfokus di satu titik yang paling kecil. Apabila fokus Bapak Ibu agak memudar, boleh dibuka matanya perlahan-lahan, atau boleh disentuh dengan jari untuk satu titik yang menjadi fokus. Setelah itu tutup lagi mata Bapak Ibu dan fokuskan lagi menjadi jauh lebih kecil, jauh lebih fokus dari sebelumnya. Biarkan Bapak Ibu tetap fokus di satu titik itu, di titik yang paling kecil. Perlahan-lahan panggil nama Bapak Ibu sekali lagi, lalu mulai lebarkan fokus dari titik yang paling kecil itu menjadi lebih besar lagi, sehingga Bapak Ibu bisa merasakan sensasi di bagian tubuh itu lebih besar lagi, sampai Bapak Ibu bisa merasakan semua sensasi di tubuh Bapak Ibu secara keseluruhan. Mulai rasakan hembusan angin, AC dingin, pakaian, kain. Perlahan-lahan Bapak Ibu bisa buka mata, perlahan-lahan. Katakan kepada diri Bapak Ibu untuk membuka mata perlahan-lahan, dan kita kembali ke depan komputer di mana kita bisa melanjutkan sesi kita berikutnya. Perlahan-lahan. Gimana? Ada komen? Silahkan, mau dengar. Sesium Hengki. Silakan, Bu. Saya sih sebenarnya nggak ada rasa yang sakit. Tapi saya pilih tadi fokus ke mata karena kan saya kan pakai kacamata.
Jadi kalau nggak pakai kan maksudnya matanya udah plus ya. Gitu. Jadi saya lagi berusaha untuk fokus ke mata supaya matanya mungkin saya pikir nggak tahu benar nggak ya, kalau saya latih terus mungkin satu saat mata saya bisa jadi membaik gitu loh. Gitu sih. Iya, ada beberapa hal yang mungkin bisa berangsur-angsur sembuh, ada juga yang mungkin enggak. Tapi who knows gitu loh sampai ada hasilnya. Cuma yang umumnya yang dilakukan di dalam meditasi, mindfulness atau apapun itu, kan kita merintahin ke gajah, Bu. Jadi kalaupun nggak sembuh, mungkin berangsur-angsur baik. Jadi nggak apa-apa, itu tetap dilakukan aja. Ada beberapa hal yang saya sendiri alami itu bisa jadi sembuh gitu loh. Meskipun kita nggak bisa bilang yang mana, cuma memang ada proses-proses yang memang bisa berlangsung. Jadi gini, kalau yang broken biasanya akan susah, tapi kalau misalnya memang bukan broken, umumnya akan bisa, tapi sedikit-sedikit. Saya nggak bisa jawab langsung sih, Bu, karena itu memang butuh proses yang ya mungkin juga dunia kedokteran juga nggak akan langsung percaya itu. Cuma paling tidak itu bisa membuat kita jadi lebih confidence dan kadang-kadang itu bisa membuat jadi lebih baik. Itu sih, Bu, komen saya. Ya, saya cuma waktu itu pengen share yang dari Pasim ya. Ya, dimulai dari ya sharing-sharing waktu itu bahwa dia susah tidur gitu kan. Terus saya suruh, saya kasih dia, kirimin dia video audio itu relaksasi. Terus di antaranya ada yang seperti membayangkan tubuh, organ-organ tubuh kita sehat dan sebagainya. Lalu dia fokusin ke matanya sampai kira-kira mungkin 1-2 minggu kemudian dia bilang, saya sekarang udah bisa lihat handphone tanpa kacamata loh, dia bilang, sampai istrinya kaget. Jadi saya pikir, oh iya, itu bagaimana satu rileks, kedua bagaimana bisa ya kita bilang bisa fokus gitu kan, sehingga mungkin bisa pengaruh ya ke situ ya. Bisa jadi yang sih, sekarang kita lagi latihan kan bagaimana kita kendalin gajah kita, bagaimana kita fokus gitu ke satu titik gitu kan, ke satu hal yang kita inginkan gitu. Bisa jadi sih, Bu. Karena memang latihan yang kita coba latih sekarang, yaitu tadi yang Ibu udah bilang, yang kita udah bahas di awal juga, melatih supaya gajahnya ini nurut sama kita. Jadi berhasilnya bukan karena kebetulan, tapi berhasilnya karena latihan yang udah kita lakukan beberapa kali gitu. Itu sih. Jadi kalau saya bilang istilahnya mungkin kalau kita berdoa itu nggak gampang untuk bisa kusuk gitu kan. Jadi kayak begini ya, nggak gampang untuk bisa fokus gitu ya. Iya, betul. Jadi makanya kita mesti latih ya. Iya, betul. Betul sekali. Sebentar, ada komen. Saya lagi baca yang Bu Agustina. Thank you, Bu Willy. Yang saya fokus di tangan kanan yang sakit. Pada saat saya fokus, memang ada rasa yang agak nyaman. Lalu fokus saya kok lari ke pundak. Apa karena posisi saya? Ya, yang tadi kita coba bisa jadi, pertama bisa jadi mungkin karena posisi, Bu Agustina. Atau yang kedua, yang tadi kita bahas sebelumnya. Ini memang momen-momen di mana kita mulai latihan untuk melatih gajahnya. Jadi, sebenarnya kita mengajak gajah kita untuk fokus di satu titik, di tugas tertentu.
Tapi karena memang ada sakit yang lain, jadi fokusnya Bu Agustina ke drag ke sana. Nah, ini sih kembali ya, latihan sekarang ini kan kita melatih gajahnya untuk belok ke kiri, belok ke kanan, lurus. Nanti kalau ibu udah tahu bahwa sekarang adalah tangan kanan sakit dan pundaknya sakit, nanti mulai latihan berikutnya mulai fokus di situ aja, Bu. Tapi usahakan bahwa fokusnya ke situ. Jadi bukan memperbaiki, mengatasi sakit di tangan dan sakit di pundak. Terus latih di situ, Bu. Kalau bisa, buat gajahnya nurut untuk 2 hal itu dulu. Sakit di tangan kanan, sakit di pundak. Sakit di tangan kanan, sakit di pundak. Dan berusaha untuk kata-katanya dikeluarkan terus, Bu. Jadi, panggil nama sendiri, lalu fokus lewat kata-kata. Itu sih usul saya, Bu Agustina. Thank you. Ya, baik, sesiung kanan ya. Sama-sama. Ada komen yang lain? Kalau saya ya, Pak Hengki, Iya, boleh dia. Iya. Kan fokus. Kebenaran di belikat saya tuh belakang suka pegel gitu, sakit ya. Tadi kan saya coba fokus gitu ya, bayangin sampai titik kecil, kena nih, saya bilang tusuk. Enak tuh, kena yang pasti. Kita kan nggak tahu sakitnya di mana. Dari gede-gede kecil, ini dia nih, tekan nih, sakit nih. Emang enak gitu rasain, tapi kan nggak terus-terusan gitu, lama-lama buyar lagi. Ya, lama-lama ya sekarang balik ya otomatis kan udah nggak ditekan kan. Betul. Ya sakit lagi. Betul. Ya saya sih bantu stretching. Biasa saya stretching agak hilang gitu. Nah kalau dengan meditasi gitu, itu pasti kan sakit lagi. Nanti kita waktu nggak terus-terusan sakit. Kalau lagi sakit saya meditasi hilang dikit. Nanti kalau selesai meditasi kan sakitnya pasti timbul kan. Nggak mungkin kan langsung hilang kan. Nah itu mesti terus-terusan meditasi bakal hilang atau lagi meditasi aja hilang. Karena kan saya bayangin sampai titiknya, nah ini yang sakit saya enak gitu kan. Kayak apa kalau pegel yang pegel jadi tekan. Nah itu kalau dengan meditasi ini akan bisa hilang kalau sering meditasi atau pada saat meditasi aja kita terasa sakit. Iya. Jadi dari yang pengalaman Bu Lydia, pertama tetap harus konsultasi dokter juga ya untuk sakitnya, jangan sampai enggak, karena itu penting banget. Dan yang kedua, sebenarnya meditasi yang sekarang yang fokus di satu titik, saya nggak tahu nanti mesti dielaborate lagi ya. Waktu fokus di satu titik itu lega karena waktu fokus di titik itu udah nggak sakit, atau lega seolah-olah kayak ditusuk terus sembuh. Perasaannya gimana, Bu Lydia? Kayak ketemu nih titiknya, nah ini terus hilang atau kita tekan kan enak. Kita kan kalau tekan ke tempat yang sakit nggak tahu yang sakit yang mana kan. Oke. Ketemu titik yang sakitnya, kan enak gitu. Oke. Takutnya mungkin karena ibu tekan, lagi fokusnya kan ditekan, jadi seolah-olah sakitnya hilang karena lagi ditekan gitu, Bu. Yang sekarang nanti sebenarnya ibu fokuskan lagi di satu titik. Kalau di titik yang lebih kecil lagi, sebenarnya bukan artinya kayak akupuntur yang ditusuk terus hilang, tapi waktu di titik itu idenya adalah tidak ada rasa sakit kalau di titik itu. Jadi kalau titiknya makin kecil, itu bukan berarti kayak orang dipijit, tapi di titik itu sakitnya hilang. Gitu. Kalau di kayak ke titik jarum gitu. Ketemu ditusuk nih. Jangan, bukan idenya bukan itu. Idenya adalah kalau di titik itu sampai sekecil-kecilnya, maka sakitnya akan hilang, betul. Oh, bukannya ketemu nih pas ya kayak benar Pak Hengki bilang, nah nih saya bisa bayangin ketemu nih yang jarum, nah tutup deh pakai jarum. Ya, lebih nggak ke situ, tapi kalau yang tadi yang saya bilangin. Jadi kalau di satu titik orang sebenarnya
kalau titiknya makin kecil, di titik itu nggak sakit. Di titik itu ya, di titik itu. Ya, betul. Lalu yang ketiga yang Ibu juga tadi sebutkan, jadi kadang-kadang waktu kita meditasi hilangnya sakit, setelah meditasi sakitnya akan muncul lagi. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi yang mau saya katakan adalah gini loh, kalau sakit kan biasanya kalau udah sakit ini intensitas sakitnya kan makin tinggi. Kalau kita tidak stop dengan apapun itu, maka intensitasnya akan naik terus. Jadi kalau sekarang kalau kita sakit, sama dengan obat, sama dengan meditasi, waktu kita lakukan meditasi atau obat, maka sakitnya akan hilang pada saat itu, pada waktu efek meditasi atau obatnya ada. Waktu sakitnya muncul lagi, dia akan mulai dari bawah lagi. Jadi bukan yang tadi tinggi terus makin sakit. Jadi yang mau saya katakan adalah efek meditasi atau efek obat adalah sebenarnya waktu dia dilakukan, waktu efeknya ada, maka sakitnya akan hilang. Tapi bukan berarti bahwa setelah selesai itu akan hilang, bisa jadi hilang. Cuma yang mau saya katakan adalah meditasi, meskipun nanti setelah selesai sakit lagi, tapi sakitnya akan mulai dari level yang nggak sakit. Jadi kitanya akan lebih nyaman, meskipun sakitnya nggak hilang, Bu. Itu sebabnya yang tadi poin pertama saya bilang, tetap konsultasi dengan dokter, karena mungkin ada yang perlu dikonsultasikan. Tapi memang seperti itu, kayak misalnya kita sakit, meditasi ya hilang sebentar. Terus habis selesai meditasi, sakit lagi. Apakah kita meditasi lagi untuk nggak sakit? Ya boleh aja. Dan kalau itu dilakukan terus-terusan, akan jadi habit, dan kita akan mengurangi sakitnya sedikit demi sedikit tanpa obat. Itu sih, Bu. Ya saya sih nggak terlalu mengganggu, mungkin apa. Cuma saya bantu stretching aja kalau lagi saya stretching biasanya hilang. Iya. Boleh. Sama-sama, Ibu. Oke. Ada lagi? Ada, Lisna mau tanya, Pak Hedi. Oh, silakan Bu Lisna. Tadi yang fokus di tangan kiri, Lisna ada sedikit fokusnya pikir ke tempat lain, lalu difokuskan lagi ke titik situ, tangan kiri. Tapi makin lama kayaknya makin keteken ya. Jadi merasa ada suatu benda yang neken jadi berat. Panas jadi panas gitu loh. Jadi hangat gitu. Di tangan kiri kita jadi hangat. Dan juga sama waktu yang tadi terakhir, saya fokuskan di pinggang. Nah, pinggangnya makin lama jadi panas. Panas, hangat gitu. Itu karena sedangkan yang lain-lainnya bisa rileks gitu. Jadi sakitnya hilang, tapi malahan kalau saya kok merasa kayaknya jadi berat dan juga hangat gitu. Ibu nggak tekan kan ya, Bu ya? Ibu nggak tekan kan ya? Saya nggak tekan tentang apa, nggak ngintip, nggak apa gitu. Itu kenapa ya? Jadi gini, kalau Bapak Ibu mengalami hal ini wajar. Jadi kalau kita tutup mata, ini akan jadi seolah-olah kayak beban. Nah, sebenarnya nggak mesti di tangan. Bahkan kadang-kadang kalau kita meditasi, kita merasa ada salah satu bagian kita yang seolah-olah panas atau gimana, pokoknya ada nggak nyaman. Kalau tadi Bu Lisna bilangnya panas atau berat di satu titik itu. Cara mengatasinya adalah biasanya itu karena udah terlalu intens sekali. Ibu buka mata. Ibu buka mata sedikit, sadari bahwa kita lagi meditasi, terus tutup lagi. Jadi kalau ada seperti itu nggak apa-apa, buka aja matanya. Paling tidak dengan membuka mata, kita dibuat sadar bahwa kita sedang ada di sini. Dan biasanya itu membuat itu jadi pudar. Dicoba gitu, Bu Lisna. Saya juga sering di awal-awal sering merasakan itu. Jadi rasanya kayaknya berat, panas di titik yang lagi kita fokuskan. Tapi cara yang paling gampang, buka mata sedikit aja. Oke, makasih Pak. Sama-sama.
Nanti kita share lagi minggu depan. Mungkin ada. Silakan. Yang lain? Oke, kayaknya sudah kali Bu Wileng, dan udah di 8.30 juga. Silakan saya kembalikan lagi. Kita nggak sempat yang terakhir, tapi nggak apa-apa. Kita coba 2 latihan ini juga udah cukup buat kita untuk 1 minggu kali Bu Wileng. Silakan. Ya, terima kasih Susung Hengki. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar setahap demi setahap ya. Tentunya bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan tiada hasil. Menurut saya dari penjelasannya Susung Hengki, sebenarnya kita diantaranya sudah mulai being present, sudah mulai maju ke satu titik di mana kita berada saat ini. Jadi kita mulai berkuranglah ke sana ke sini pikirannya dan sebagainya ya. Dan tentunya semakin berlatih ya, kita jangan putus asa gitu loh. Tetapi kita tetap berusaha, dan setiap orang punya jalan. Tadi kan kita lihat variasi daripada komentar yang dirasakan oleh teman-teman sangat variatif sekali ya. Jadi dan semuanya tuh menurut saya oke gitu loh. Apakah kita susah untuk ngebayangin, tetapi paling tidak saat itu pikiran kita tetap difokus untuk melihat satu titik, walaupun mungkin sulit untuk mendapatkan satu titik itu. Kira-kira gitu ya, Susung Hengki ya. Betul, Bu. Betul. Jadi hari ini kita happy karena kita sudah berlatih bersama-sama dengan segala macam pengalaman yang kita alami masing-masing. Semuanya tentu ada manfaatnya, ada perkembangan buat kita. Ya, oke. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Susung Hengki, terima kasih juga Susung Hema. Oke, terima kasih Bu Wileng, terima kasih semuanya. Ya, selamat malam ya, bye-bye. Izin live ya. Bye. Terima kasih, Hengki, Mas. Ada. Terima kasih. Selamat malam.